Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Riasmi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kediri. Pada video kali ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Budaya positif merupakan kebiasaan yang harus diterapkan di sekolah sebagai seorang guru. Kita harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang harus dilakukan sebagai guru yaitu 1. Konsep disiplin positif, 2. Konsep motivasi perilaku manusia, 3. Konsep posisi kontrol, 4. Konsep pembuatan keyakinan kelas, dan yang kelima konsep segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami keyakinan berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang ketiga yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tersebut yaitu sebagai penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru harus memiliki posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Yang dilakukan guru ketika penerapan posisi kontrol manajer yaitu guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan diri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga menciptakan identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat yaitu pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan-kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu guru harus memahami segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui tahapan berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Visi guru penggerak dibuat untuk membentuk peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi guru penggerak diperlukan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Dalam modul 1.4 ini, saya telah mempelajari materi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada diri Anda? Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya menyadari bahwa selama ini posisi kontrol yang biasanya saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai pendidik saya melakukan posisi kontrol, yaitu sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bagi lingkungan kelas maupun sekolah? Saya menangani siswa yang bertengkar dengan temannya waktu jam istirahat. Saya menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri saya sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah guru sudah mulai memunculkan motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak tersebut bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang dan sadar pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan apa yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah melakukannya, namun saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kamu langgar? Tanpa tahapan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yang baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan dimanapun dia berada. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi, keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4.
Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.